Selamat datang di Dairin episode kedua, minggu terakhir di bulan September. Jadi untuk kawan-kawan yang baru nonton, Dairin ini semacam daily cerita kegiatan saya setiap harinya. Jadi saya membiasakan diri mencatat satu hari, satu kalimat tentang apapun yang saya highlight di hari itu. Tujuannya bisa jadi ini jadi materi stand up atau konten atau apapun itulah yang pasti akan saya ceritakan di konten YouTube saya ini. Oke, langsung saja saya bacakan. Senin 22 September, kami gabut sekeluarga terus makan di Family Mart sebelah rumah sakit UI. Walaupun kami tidak berobat atau melihat orang sakit atau bekerja di sana. Cuma mau makan dan bawa Ashika jalan-jalan. Jadi setiap Senin itu kan Cikare tutup. Saya memanfaatkan itu sebagai family time lah. Nah, kadang ada hari di mana kami tuh nggak tahu mau kemana. Bisa jadi faktornya emang nggak tahu aja, nggak jelas destinasinya mau kemana, dan faktor paling penting itu adalah kami pengen keluar tapi nggak harus banyak budget yang keluar juga. Jadi mungkin lagi penghematan di minggu ini, jalan-jalan yang simple, yang wilayahnya luas, jadi Ashika bisa berjalan, berlari-lari, bermain gitu. Terus kepikiran lah kita main ke UI, karena di UI itu ada danau dan tempatnya juga terbuka untuk umum ya, jadi bisalah untuk Ashika jalan sore-sore. Sambil jalan baru kepikiran kalau di UI itu ada Family Mart, kami pengen beli kopi sama cari makanan ringan lah. Dan ternyata Family Mart-nya itu berada di sebelah rumah sakit UI. Ya udah, kami datanglah ke sana, pesan makanan, pesan kopi, nyantai dulu di sana. Walaupun agak aneh jadinya kami sekeluarga datang ke wilayah rumah sakit yang mana nggak ada yang sakit, nggak ada yang mau berobat. Emang karena ya udah. Dan UI itu kan luas, jadi setelah makan dan minum bawa Ashika jalan-jalan aja, jalan-jalan ngelihat apa di situ, suasana juga luas, alamnya juga bagus di sana gitu. Terus ya selesai kami pulang. Hari yang cukup menarik di hari Senin itu ya. Selasa 23 September main bola sama Panji, seleksi tim Fufu FIFA, tapi Panjinya malah cedera, nggak tahulah gimana di hari H ya. Jadi Selasanya saya main untuk seleksi tim Fufu FIFA. Walaupun sebenarnya saya nggak perlu seleksi. Saya sudah dipilih Mas Panji untuk bermain di tim Mas Panji melawan tim Coach Justin di hari Minggu tanggal 28 September. Tapi karena saya pengen main bola, saya chat lah Mas Panji. Mas, saya boleh nggak ikutan main bola ini gitu. Pengen main bola aja. Terus Mas Panji bilang, yaudah main. Mainlah saya di hari Selasa itu di lapangan B Senayan. Main bola, terus tiba-tiba Mas Panjinya cedera. cedera paha lagi. Saya nggak tahu lah itu hamstring atau apa gitu. Pokoknya cedera paha sampai Mas Panji itu nggak bisa melangkah dengan baik gitu. Nah, ada ketakutan sedikit kalau Mas Panji cedera, gimana acaranya nih di tanggal 28 September ini yang main sama Coach Justin gitu. Terus Mas Panji ngerasa kayaknya aman lah, ntar di fisioterapi atau diurut atau apalah. Pokoknya Mas Panji tetap pengen main di tanggal 28 September di Fufu FIFA Match Day gitu. Rabu 24 September, hari ini Ashika tidur cepat tanpa drama setelah mengajaknya bermain dari sore sampai malam, jalan-jalan ke mall. Di kasur dia bercerita banyak dan tertidur pulas. Ya ini jadi saya membiasakan diri tiap sore jalan-jalan sama Ashika. Emang jalan-jalan sore keliling komplek aja. Terus karena banyak waktu luang, memang kayak full day main sama Ashika gitu. Anak kecil tuh kan kuncinya ngajak main terus biar dia tuh nggak rewel atau misalnya nggak susah tidurnya. Jadi anak kecil itu yang kalau mau tidur itu suka rewel dan susah untuk tidurnya, itu gara-gara energinya masih terlalu banyak. Jadi saya mencoba untuk menghabiskan energi Ashika dengan bermain seharian full. Main sama Ashika sampai ke mall. Mall pun jatuhnya bukan mall belanja atau apa, jalan-jalan aja, jalan-jalan bawa jalan, dia lari ke sana ke sini. Karena Ashika memang
lagi fase di mana banyak energi. Harus dikeluarkan itu agar dia bisa tidur pulas. Dan benar, ketika di rumah, cerita-cerita, dia kan kalau mau tidur itu suka cerita lah, walaupun masih agak bumble gitu kayak, ya abah gini, aku senang, happy, terus gini. Ya udah diladenin terus, sampai akhirnya dia capek yang kayak udah mau bobo dulu ya gitu. Kayak kayaknya tidur. Itu salah satu momen yang saya sangat-sangat bangga, bahagia menjadi seorang bapak. Kamis 25 September. Hari ini open mic di Comika lagi. Saya harus latihan materi baru untuk menjadi open... Kayaknya ini nggak usah diceritakan kenapanya. Tapi saya kembali open mic lagi. Saya kembali nulis materi lagi. Materi baru, materi dari nol. Karena saya ada sebuah kegiatan masih hubungannya dengan stand up. Saya tidak mau ngecup-cup materi lama, saya pengen nulis materi baru, materi nol, dan itu sudah saya dokumentasikan. Saya nanti akan bikin vlog terpisah, nulis materi dari nol sampai show itu selesai. Itu sedang saya persiapkan. Jadi di hari Kamis saya open mic di Markas Comika, karena di hari Kamis kalau nggak salah Comedy Gym. Nah itu dia ya. Dan kayaknya beberapa materi di hari Kamis itu harus di-trimming, dirapiin lagi. Nanti penjelasannya ada di konten yang belum saya upload, karena kan show-nya belum selesai. Jadi kalau udah selesai baru saya rilis gimana proses stand up-nya. Gitu. Karena sudah lama juga saya tidak open mic. Terakhir open mic itu menuju stand up fest. Setelah itu jarang open mic lagi. Bahkan di Depok sendiri pun jarang open mic di stand up Indo Depok. Sekarang tuh lagi ada fase di mana pengen nulis terus, pengen berkarya terus, punya materi yang banyak dengan tema apapun. Nah rencananya nanti bakal ada konten YouTube membership sih. Saya akan nulis materi dari nol sampai jadi dengan tema bebas nantinya. Ntar tiap harinya temanya beda gitu. Tapi hanya untuk yang membership. Selanjutnya Jumat 26 September. Nah, hari ini open mic Comika lagi karena mau mematangkan materi yang sudah dibuat untuk jadi open. Diskusi sama Bonar soal membangun penonton stand up sendiri melalui membership di YouTube. Nah itu dia. Jumatnya ketemu sama Bonar di open mic pecahkan. Sempat cerita tuh kami tuh, karena saya mulai rutin lagi. Ini ada satu hal yang aneh kawan-kawan. Jadi kalau misalnya ada komika senior yang mulai rutin open mic atau kembali ke open mic, biasanya itu karena sesuatu. Entah ada kerjaan atau entah lagi mau bikin spesial. Biasanya kayak gitu tuh. Saya sempat ditanyain sama anak-anak Markas Comika, bukannya kemarin udah open mic, terus kenapa open mic lagi? Ini buat apa gitu. Bahkan Panji Pragiwaksono pun nanya, lu open mic buat apaan Rin gitu. Di situ saya mulai kayak ada klek. Saya nggak mau menjadi komika yang hanya open mic ketika dibutuhkan. saya pengen mencoba kembali lagi semangat dulu banget, karena saya memang senang open mic-nya. Setiap minggu itu materi baru. Bahkan saya nggak tahu materi itu akan bisa dijadiin konten lagi atau ditaruh di membership YouTube. Dulu itu open mic aja. Jadi banyak sekali materi-materi yang pada akhirnya kebuang sia-sia. Karena kan misalnya kayak gini, seminggu saya bikin materi baru. Udah jadi tuh, udah dapat materi misalnya 5 menit, 4 menit lah. Dapat materi itu, minggu depan bawain lagi, dapat lagi tuh 4 menit, 5 menit materi baru. Gitu terus. Tapi waktu di show saya hanya memilih beberapa materi yang menurut saya ini yang paling oke. Ini yang terbaik, ini yang terbaiknya. Jadi dijadiin satu set materi utuh durasi 10 sampai 15. Kan sayang ada beberapa materi yang sebenarnya ini oke aja untuk diupload. Nggak masalah. Itu yang membuat saya pengen bikin video open mic dengan materi yang berbeda setiap minggunya. Makanya nanti akan ada konten live streaming, bikin materi mungkin sama subscriber saya yang membership dengan tema apapun, sehingga dia tahu proses yang saya lakukan membuat materi itu kayak gimana. Dan sempat cerita juga sama Bonar. Bonar udah mulai membership, dan ternyata membership saya kemurahan. Membership saya untuk stand up special dan semua stand up saya itu di harga 20.000. Bonar 50.000. Bonar bilang naikin lah bang, jangan di 20.000 gitu kan. Ya karena saya merasa kayak udahlah kasih aja lah gitu. Juga ini
file lama yang udah dijual di tempat lain juga gitu. Itu kata Bonar, nggak usah naikin aja jadi 50.000. Jadi nanti yang 20.000 itu dapat si open mic-nya aja, materi-materi open mic, materi show, entah itu spesial atau stand up show, itu taruh di harga 50.000. Berarti saya mungkin akan ada 3 membership. Yang paling murah itu 4.000 atau 5.000-an lah, dapat podcast Awak Sama Awak. Rencananya di harga yang murah ini juga dapat nanti nulis materi stand up, streamingnya. Yang kedua, harga 20.000 itu khusus kayak storytelling dari Rindan atau misalnya materi-materi open mic. Saya upload ke situ aja biar kawan-kawan yang di membership itu tahu proses bikin materi itu kayak gimana. Berapa kali saya harus open mic sehingga saya nemu materi solid. Karena setiap perform walaupun materinya sama ya, pasti akan ada beda-beda kosakata, diksi, punchline dan lain-lainnya itu pasti akan beda. Kalau yang mahal itu ya udah, itu udah show. Harusnya itu udah yang proper, udah yang matangnya. Begitu kan kawan ya. Lanjut, Sabtu 27 September. Hari ini nunggu 2,5 jam di Terminal Kampung Rambutan untuk ambil paket barang si Kadai dari Padang. Gara-gara ban mobil busnya pecah di Serang, di terminal ketemu orang kocak yang tapi nggak jelas. Ini susah nih saya bacanya nih. Saya ceritain aja, saya masih ingat. Jadi dari Sabtu, saya itu ngambil paket pengiriman dari Padang untuk si Kadai, biasalah. Dan harus ke Kampung Rambutan kan, terminal Kampung Rambutan. Banyak beberapa kawan-kawan nanyain, kenapa enggak di Jati Jajar aja Darin? Karena kan dekat sama si Kadai. Jawabannya adalah, tidak semua bus itu dari terminal langsung ke Jati Jajar. Karena ada beberapa bus yang dari terminal Kampung Rambutan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Jadi nggak lewat Depok. Kalau misalnya perjalanannya lewat Depok, saya pasti nunggu di Jati Jajar. Gitu jawabannya kawan-kawan. Saya nggak bisa memastikan semua bis itu pasti lewat terminal Jati Jajar Depok. Pun kalau lewat di Jati Jajar Depok, jadi kayak gini nih. Saya jelaskan. Bis dari Padang berangkat ke terminal Kampung Rambutan. Itu checkpoint pemisah lah. Jadi kalau mau berangkat ke Bandung, bisa jadi mobil ini yang berangkat ke Bandung atau mobil lain yang berangkat ke Bandung, penumpangnya harus pindah, harus transit. Termasuk barang-barangnya harus transit, harus dipindahkan ke mobil yang lain. Jadi mobil si A misalnya arahnya mau ke Depok, mobil si B mau ke Bandung, penumpang kan beda-beda. Jadi yang ke Bandung pindahin ke mobil B, gitu prosesnya. Ya segitu paham lah ya maksud saya ya. Jadi kemarin itu saya nunggu 2,5 jam gara-gara si supir bilang bannya pecah di Serang. Bukan di Serang sama ada mobil kita serang dia, bukan di kota Serang di kota Serang. Nah itu dia. Saya semenjak Tebet ini agak susah saya membedakan Serang, apalagi Kemang, nah, kayak gitu tuh. Oke, lanjut pembahasan. Saya datang ke sana janjinya sore, sekitar jam 5-an. Tapi jam 5 lewat 30, 15 saya nggak dapat kabar, jadi saya langsung standby di terminal Kampung Rambutan. Nah, sampai di sana saya baru dikabari kalau ternyata ban mobil pecah bang, di Serang bang. Jadi kayaknya akan delay sejam atau 2 jam katanya. Tapi saya nggak yakin, pasti lebih, pasti lama. Ya udahlah, karena saya malas bolak-balik Depok ke terminal Kampung Rambutan, saya tungguin aja di terminal tersebut. Ya sekitar 2,5 jam saya nungguin, tidak masalah. Sempat ngelihat situasi juga, pengen bikin konten terminal tapi ya udahlah gitu. Nah, satu yang saya catat di sini, ketemu orang kocak yang happy tapi nggak jelas ngapain. Jadi ada orang yang kayak terus duduk di sebelah saya terus kayak ya, terus pindah jalan, ngopi, ngobrol dengan orang lain, duduk lagi sebelah saya. Ini saya bukan jahat atau gimana, tapi kayaknya ada sesuatu lah kenapa abang itu kayak gitu. Kayak ngangkat kaki, merokok. Nah kayak gitu tuh. emang saya pengen ngajak ngobrol, tapi kayaknya abang itu agak tidak pengen diajak ngobrol, tapi
pengen dilihat gitu. Di hari Minggu 28 September. Nah, hari Minggu ini saya main bola di Fufu FIFA Match Day. Tim kami, tim Panji kalah oleh tim Coach Justin 4-1. Saya tidak bisa mencetak gol. Saya main sebagai back. Bukan posisi saya, tapi sepertinya ya udah karena semuanya pasti menyerang. Secara permainan saya happy, saya senang. Walaupun kayaknya saya ngerasa saya masih bisa lebih baik lagi. Saya perlu latihan lagi untuk bisa menjadi pemain yang lebih solid lah dari yang penampilan tadi. Dapat sepatu, jadi disponsori sama Mills, jersey sama sepatu. Lagi-lagi jersey saya nambah warna merah. Dan videonya itu tayang di YouTube-nya Panji Pragiwaksono. Silakan ditonton. Silakan dilihat bagaimana saya bermain bola melawan tim pundit. Banyak sekali. Lawan kita antara si komika-komika melawan si pundit-pundit. Menarik. Saya mau bikin ininya sebenarnya. Video terpisahnya. Jadi nanti aja didokumentarin ya. Dokumendarin. Dan itulah dia. Darin saya selama minggu terakhir di bulan September. Udah, itu aja kontennya. Terima kasih.